Oke, kita akan mulai podcast kita. 3, 2, 1. Ngoceh dulu dikit ya. Oke, hello, balik lagi di Ocehan Anti Mainstream, ocehan berkualitas ngopi ID. Di sini tempatnya kita ngobrolin isu-isu yang pop sampai isu-isu yang hot, dari gagasan yang biasa sampai gagasan-gagasan berbahaya. Oke, jadi ceritanya gini nih. Kemarin waktu ada satu kejadian menarik ketika kemarin mahasiswa lagi pada demo di Gedung Sate. Ketika ramai-ramai lagi menolak Omnibus dan Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata ada sekelompok manusia yang juga ikut-ikutan unjuk rasa gitu ya, mengaspirasikan pendapatnya. Cuma masalahnya ini isunya tidak relevan gitu ya. Isunya sendiri justru mereka mengangkat isu tentang RUU PKS gitu, untuk disahkannya RUU PKS, sexual consent dan sebagainya. Nah, di podcast kali ini kita mau ngobrol soal itu tuh. Jadi kemarin kita udah ngobrol soal undang-undang Ciptaker, omnibusnya ya, bukan Ciptakernya tapi omnibusnya. Dan sekarang kita akan ngobrolin soal sexual consent dan juga RUU PKS. Dan di sini tentunya gue nggak sendiri, tapi ditemani oleh sahabat-sahabat dari ITJ. Ada Kang Andri. Boleh sapa-sapa dulu Kang Andri. Halo, pendengar radio Ngopi ID, podcast Ngopi ID. Ini gue tua banget nih, bilang radio 80-an banget nih. Halo teman-teman Ngopi ID, salam tampan. Asik, ya, salam balik gitu. Dan juga tentu saja bersama Bang Nurdin dari. Halo. Oke, kita mungkin akan pecah ini jadi 2 segmen ya, dan nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Stay tuned. Nah, sekarang kita masuk ke segmen pertama. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, kita ini dulu kali ya, kita promo-promo dulu. Dari Kang Andri dulu, silakan mungkin mau promo akun-akun ITJ dan sebagainya, program-programnya. Apa ya? Oke, mungkin teman-teman yang tertarik pembahasan bagaimana pandangan Islam terhadap psikologi, pandangan Islam terhadap LGBT atau pandangan psikologi Islam yang macam, nanti bisa dicek di Instagramnya SPI Indonesia, Sekolah Pemikiran Islam Indonesia ya. Kemudian bisa juga di follow itu Instagram kita di @ITJBDG ya, ITJ Bandung. Mungkin cari aja di ITJ Bandung, dan juga di Aliansi Ruang Riung. Jadi Aliansi Ruang Riung itu juga salah satu tempat berkumpul banyak komunitas di Kota Bandung. Oke, itu thank you. Oke, sedap nih. Jadi SPI Indonesia, Sekolah Pemikiran Islam ya. Terus kemudian ada ITJ BDG, semuanya main di Instagram ya Kang ya? Iya, main Instagram. Main di Instagram. Anak muda itu semua anak muda. Ya, tuh jangan lupa nih ya. Siapapun yang dengerin Menolak tua. Yang dengerin siapapun itu ya, kalian coba kunjungi ITJ, punya konten-konten menarik dan juga tentu saja bahasan-bahasan isu yang menarik ya untuk keumatan di tengah situasi yang serba tidak pasti dan serba berbahaya. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan awal kali ya. Bukan pertanyaan nih, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kalau dari gue sih pengen nanya, sebenarnya apa yang terjadi nih? Nanya ke Pak Andri dulu deh. Apa yang terjadi dengan isu yang beberapa tahun ke belakang ini itu ditakis terus, di up gitu ya, soal kekerasan perempuan. Ini RUU PKS itu melindungi perempuan, tapi ini Bang Andri sama teman-temannya ini malah menolak RUU PKS. Apakah tidak setuju dengan adanya perlindungan terhadap hak perempuan? Ya benar ya.
Pertama mungkin logikanya kita pertanyakan apa iya di dunia perempuan Indonesia itu perempuan itu tertindas seperti gambaran orang-orang ini, atau bisa kita lihat lagi kalau iya ini kok teman-teman kita pada happy aja gitu, tapi kata mereka nggak kayak begitu. Oh ini kekerasan seksual, ada kekerasan seksual ya, tapi dalam teori statistika kita belajar itu kalau penalaran jumlah itu kita ada ya kategorinya, itu ada 1 dari 1 juta itu ada kan. Kemudian ada jarang, sedikit, beberapa, semua gitu loh. Jadi mereka ada kekerasan seksual. Jadi Indonesia darurat kekerasan seksual. Padahal mereka cuma bilang ada, bukan bilang banyak, atau nggak bilang sebagian besar kasus itu ada kasus kekerasan seksual. Kedua, kalaupun iya, itu logikanya kalau kita haus misalnya, apakah semua cairan itu kita minum? Kan enggak gitu loh. Oke, kita haus misalnya, tapi apakah kita dikasih baygon kita minum? Kalau orang Islam misalnya, wah dikasih whisky, dikasih apa gitu, dikasih Jack Daniel gitu, dikasih Red Label segala macam, ya kita enggak minum, karena walaupun kita haus, kita bakalan pertanyakan dulu kira-kira apakah air yang ini, apakah cairan yang ini yang akan mengobati haus kita gitu loh. Nah, itu logikanya yang pertama gitu loh. Dan kedua, narasi-narasi yang mereka keluarin itu kayak kekerasan seksual, kita butuh perlindungan korban. Ini sebenarnya bukan hal baru. Mereka ini sudah ada bahkan sebelum kita lahir kayaknya tuh. Dahulu tahun 1984 kalau tidak salah itu Indonesia itu meratifikasi yang namanya CEDAW. CEDAW itu adalah Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women. Sorry bang, gue potong dulu. Sebenarnya itu kan tadi tentang ratifikasi terhadap kekerasan perempuan ya. Nah di Barat itu sendiri gimana? Karena setahuku pernah juga J.K. Rowling dulu bermasalah dengan para feminis karena isu apa gitu tentang gender ini. J.K. Rowling itu diprotes sama pemain-pemain Harry Potter tuh. Emma Watson sama teman-temannya. Kenapa? Karena J.K. Rowling itu nggak setuju kalau trans woman itu adalah woman gitu. Trans woman is not woman, kata J.K. Rowling. Nah itu kan mereka kalangan mereka sendiri ternyata berbeda pendapat soal perempuan itu. Nah sekarang ada anti kekerasan terhadap perempuan. Apakah perempuan di kepala kita sama kepala mereka? Tapi di diskursus mereka sendiri, perempuan itu ternyata bisa diperdebatkan kayak begitu. Nah kemudian setelah itu ada yang namanya itu masuk dalam program pemerintah itu pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Jadi hak-hak untuk perempuan katanya gitu loh. Tapi sebenarnya kalau dilihat konteksnya nggak cocok sama di Indonesia. Indonesia nggak ngalamin bagaimana kejadian tragis yang dialami oleh perempuan di Barat gitu. Di Indonesia kita lihat ada Syekhah Siti Rahmah Al-Yunusiyah. Ya ketika yang katanya Barat itu menjunjung tinggi feminisme, tapi Siti Rahmah Al-Yunusiyah dengan narasinya bahkan ketika itu menolak terma apa sih yang dibawa Kartini itu emansipasi ya. Ya emansipasi bukan dibawa Kartini tapi dipolitisir oleh orang-orang tertentu ya. Emansipasi. Ketika itu Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah itu menolak term emansipasi wanita. Tapi apakah Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah ini kolot? Enggak. Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah ini bahkan kalau tidak salah itu menjadi satu-satunya orang yang menjadi yang diminta untuk mengajar di Al-Azhar Mesir gitu loh. Masa perempuan di zaman itu, di zaman 1900-an berapa ya? 920-an ya kalau nggak salah. Menolak emansipasi tapi dipakai gitu ya. Iya, tapi kok bisa perjalanan jauh, kok nggak tabu gitu bagi Syekhah Rahmah Siti Rahmah Al-Yunusiyah pergi dari Padang itu ke Mesir. Ini kan jauh gitu loh. Padahal dia nolak emansipasi. Tapi sekarang malah orang-orang yang membawa RUU PKS itu mengklaim itu wah itu gara-gara feminis. Gara-gara feminisme, jasa feminisme itu. Kemudian di tahun-tahun 2013 ya itu ada 2011 apa 2000 berapa itu ada RUU KKG, keadilan dan kesetaraan gender. Tapi ketika itu ditolak rame-rame oleh umat Islam.
Tapi ada kelanjutannya. Kelanjutannya dilanjutkan oleh rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ini kan namanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kok ditolak? Kan kita menolak kekerasan seksual. Persoalannya, apa yang ada di kepala pembuat RUU ini itu tidak sama dengan nilai yang kita anut. Misalnya, kalau di kita itu misalnya taruhlah keluarga ya. Keluarga di dalam pikiran kita itu adalah tempat yang nyaman. Bahkan kita ada sering dengar selentingan kayak begini. Kemanapun kita pergi, nanti kita bakalan balik ke keluarga kita, ke tempat asal kita, ke kampung kita, ke rumah kita gitu loh. Karena di sana keluarga kita menunggu. Dan tapi di naskah akademik rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu, di naskah akademiknya itu bahkan ada selentingannya kayak begini bunyinya. Kalau keluarga sebagai tempat yang aman itu adalah mitos. Nah, kita jadi pertanyaan nih, kok keluarga sebagai tempat yang aman itu adalah mitos gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di naskah akademik rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini kan itu salah satu perspektif yang mereka pakai itu adalah berperspektif feminis gitu. Soalnya feminis ini apa lagi gitu loh. Dan juga ada lagi itu di dalam di ketentuan umumnya itu ada ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender. Nah, gender itu sendiri dijelaskan di naskah akademiknya kalau gender itu adalah bukan jenis kelamin biologis. Gender itu adalah jenis kelamin yang didasarkan oleh konstruksi sosial masyarakat. Nah, kan yang dahulu yang mengusung RUU PKS ini itu mereka juga punya diskursus dan dalam diskursus mereka kita banyak temukan dalam tuangan pemikiran mereka pembagian atau klasifikasi gender itu apa aja. Klasifikasi gender itu ada yang namanya itu gender identity. Itu bagaimana kita itu mengidentifikasi gender kita itu loh. Jadi dia bukan jenis kelamin biologis gitu, tapi lebih kepada konstruksi sosial masyarakat gitu ya. Jadi bisa berubah-ubah, misalnya ada yang lahir dengan nama misalnya laki-laki jenis kelamin biologisnya dengan nama Sipatuh misalnya, namanya Sipatuh misalnya. Habis itu dia ngerasa wah, setelah mengidentifikasi diri kayaknya gue ini bukan laki-laki deh. Kayaknya aku ini perempuan yang terjebak di dalam tubuh lelaki. Nah, gitu. Habis itu dia, wah iya nih kayaknya aku perempuan nih. Padahal jelas-jelas dia secara biologis itu laki-laki. Wah, operasi lah dia. Operasi tiba-tiba namanya jadi love gitu misalnya ya. Putih. Namanya jadi cinta gitu ya. Oh. Namanya jadi cinta misalnya namanya jadi Cinta Lena misalnya ya. Ini hanya contoh aja, kalau ada yang mirip ini hanya fiksi belaka ya. Oh, nah, nggak ada di sini. Nah, itu adalah salah satu gambaran dari identitas gender. Jadi bisa saja misalnya yang terlahir dari jenis kelamin laki-laki bisa dia menganggap dirinya itu adalah laki-laki atau perempuan atau transgender, atau dia belum menentukan jenis kelaminnya. Atau kemungkinan yang lain. Makanya kalau di Thailand itu KTP orang jenis kelaminnya itu bisa muntah kita ngapalinnya gitu ya. Sampai 7. Dia tambah 16-an gitu, 16. Iya, karena kemungkinan itu gitu loh. Karena nggak ada batasannya. Bisa jadi nanti suatu hari nanti karena nggak dibatasi bisa jadi ratusan. Ya. Bisa jadi misalnya, aku jenis kelaminku gaib misalnya. Aku makhluk astral, bisa jadi kayak begitu. Kemudian ada lagi dalam pembagian gender itu ada ekspresi gender. Jadi seperti apa sih misalnya si orang itu mau mengekspresikan dirinya seperti gender apa? Apakah misalnya apakah saya mau mengekspresikan gender saya itu dengan feminin atau maskulin atau yang gabungan itu androgini, pencampuran feminitas dan maskulinitas gitu. Ya misalnya masih laki-laki nih, tapi pakai bajunya yang ujung bajunya itu dikuncir sampai kelihatan itunya besarnya gitu loh. Tapi habis itu mukanya dimenor-menorin, tapi masih ada jakun, jenggot, tangannya masih kayak abis fitness gitu, ada urat-uratnya gitu loh.
mereka berdandan layaknya perempuan, tapi tidak menghilangkan jenis kelaki-lakiannya. Androgyny. Androgyny. Iya. Padahal itu kita kenal dulu itu satu aja tuh, bencong gitu ya. Ya benar. Nah, tapi sekarang itu malah dibikin keren gitu kan. Wah, makin variatif berarti ya. Iya. Jadi orang ketipu. Makanya orang ketipu di RUU ini karena bahasanya itu seolah-olah benar gitu loh. RUU anti penghapusan kekerasan seksual. Wah, perempuan yang mungkin yang secara tidak sadar kan ada simpatinya gitu loh. Wah, iya nih. Masa kita menerima kekerasan seksual, apalagi yang punya pengalaman yang tidak baik misalnya. Satu lagi yang dalam diskursus gender itu ada lagi sexual orientation. Apa sih orientasi seksual? Itu ada heteroseksual di mereka ya, ada heteroseksual, ada biseksual, kemudian ada homoseksual, ada aseksual dan segala macam. Itu yang kita kenal, yang kalau kita biasanya lebih akrabnya itu dengan sebutan LGBT atau LGBTIQ++++, banyak plus-plusnya gitu loh. Karena memang yang namanya nafsu kalau mau dibikin klasifikasi kayak ilmu pengetahuan sekalipun tetap aja nggak ada batasannya. Makanya LGBT IQ plus. Kenapa? Karena memang tidak ada batasannya. Karena memang berasalnya dari nafsu gitu loh. Nah itu sih, jadi RUU penghapusan kekerasan seksual itu kenapa ditolak? Karena nilai yang dia bawa itu nggak sesuai sama nilai-nilai kita. Kita di Indonesia itu nggak cocok sama nalar yang mereka pakai. Feminis perspektif gitu. Apakah kita bermasalah sama perempuan kita bermasalah karena budaya patriarki ya seperti yang mereka gelontorkan. Padahal patriarki itu susah itu mendefinisikannya dengan kontekstual Indonesia. Misalnya kalau ada perempuan misalnya di Indonesia yang tinggal di rumah dan suaminya bekerja, apakah itu patriarki? Itu nggak bisa disamain sama budaya Barat. Kalau budaya Barat dahulu emang menganggap perempuan itu sebagai makhluk yang nomor 2. Ada yang mengatakan itu perempuan itu adalah setengah laki-laki atau laki-laki yang tidak berhasil. Ada lagi bahkan ada pastor yang mengatakan apakah perempuan itu manusia atau jangan-jangan dia jelmaan setan. Nah itu anggapan mereka dahulu. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Kenapa misalnya perempuan di Indonesia misalnya di rumah, apakah dia tidak berkuasa dijajah? Enggak. Bahkan kita sering dengar selentingan, wah yang udah nikah, wah takut sama istri lu, cepet-cepet pulang. Habis itu gajinya disetorin ke istri semua. Habis itu mau jajan istri yang ngatur. Ini kan bukan kayak begitu. Kita nganggap hubungan relasi laki-laki dan perempuan itu adalah keharmonisan gitu loh. Kerjasama. Kerjasama. Kalau kita kan dalam agama kita, dalam Islam kita bahkan memposisikan hubungan laki-laki dan perempuan itu sangat sakral. Disebut itu dalam Al-Quran itu disebut oleh Allah dengan bahasa yang sangat langka, hanya dalam 3 tempat kalau nggak salah, itu mitsaqun ghaliza, itu perjanjian yang kuat. Perjanjian yang kuat. Bahkan Allah sendiri mensakralkan hubungan kita sama perempuan. Jadi di mana patriarkisnya kita gitu loh, di mana kita menjajah perempuannya. Nah itu, jadi feminis perspektif itu nggak cocok. Habis itu konsep gender yang dipakai di RUU PKS juga nggak cocok. Kemudian ada satu lagi yang nggak kalah penting yang kemarin itu mencuat, yaitu konsep persetujuan dalam keadaan bebas dan juga atau tanpa paksaan. Jadi salah satu klasifikasi di RUU PKS ini yang bisa menyebabkan yang bisa disebut kalau itu adalah kekerasan seksual, kalau itu disebutkan tadi tidak adanya persetujuan dalam keadaan bebas atau tanpa paksaan. Jadi kalau ada persetujuan dalam keadaan bebas, itu oke. Berarti bukan kekerasan seksual, bukan kejahatan. Tapi kita tahu sendiri di mana-mana di Indonesia itu orang kalau udah berduaan masuk kamar nggak nikah di perumahan, di komplek, di mana itu pasti dipertanyakan oleh warga karena itu dianggap kejahatan. Padahal itu tanpa paksaan. Berzina itu tanpa paksaan kan? Iya. Kan suka sama suka gitu loh. Betul. Dua sejoli memadu cinta tapi belum menikah. Itu kan mereka suka sama suka, bersedia menanggung segala risikonya. Tapi dalam RUU PKS itu kan tidak dihitung sebagai kejahatan. Tapi ternyata masyarakat menganggap itu adalah kejahatan. Buktinya masyarakat nggak suka sama yang kayak begitu. Ada nggak masyarakat yang ngebiarin
orang misalnya mesum di pinggir jalan, yang dua sejoli pemuda-pemudi yang belum nikah, atau berzina misalnya di komplek misalnya berzina, itu orang sekomplek itu pasti heboh itu. Nggak ada kan kita dengar orang komplek biarin aja ada pesta kumpul kebo, padahal yang di hotel aja yang kumpul kebo itu digerebek sama polisi. Kenapa ada yang ngelaporin nggak nyaman sama yang kayak begitu, yang homo yang kumpul kebo, yang laki-laki perempuan kumpul kebo, ternyata masyarakat nggak suka kan. Mereka itu tanpa paksaan, nggak ada, kalau di istilah mereka itu biasa disebut sexual consent, atau kita terjemahin aja jadi consensual sex atau seks dengan persetujuan. Nah ini kan bermasalah, jadi kita nggak bisa lihat judulnya aja. Jadi dulu saya pernah bilang tuh pas awal-awal bikin video, tapi habis itu videonya diserang sih dan tumbang sampai akun-akun Instagram PJ Bandungnya. Kalau ini nih kayak bungkusnya isinya seolah apa bu, mereknya itu seolah-olah madu tapi isinya racun gitu lah. Karena kan judulnya siapa sih yang nggak tertarik, siapa sih yang suka sama perempuan dikeras-kerasin, dijajah, kan kita nggak suka. Tapi ketika dilihat bagaimana mereka berpikir terhadap perempuan kan nggak kayak begitu ceritanya. Kita malah jadinya nggak setuju sama cara berpikir mereka. Kalau tujuannya untuk melindungi perempuan, kita kan setuju. Jadi dulu tuh saya pernah diwawancari sama El Sinta gitu, sama Radio El Sinta. Jadi saya lupa siapa nama pembawa acaranya, penyiarnya. Jadi penyiar itu tuh ngomong, jadi bapak apa katanya, mendukung kekerasan seksual kan, ini agar mencegah kekerasan seksual Pak. Habis itu saya balas lagi, karena persoalannya itu bukan jangan masuk ke urgensi dulu, tapi persoalannya ini yang mereka maksud ini apa sih kekerasan seksualnya itu. Jadi ini nggak pernah dibahas sama mereka. Jadi mereka itu keluar menunjukin kasus-kasus yang ekstrim. Ini Agni misalnya, atau ada yang diperkosa, makanya butuh RUU PKS. Tapi mereka nggak pernah ngeluarin narasi RUU PKS itu apa, pengertian feminis perspektif itu apa, persetujuan dalam keadaan bebas itu apa. Mereka nggak pernah ngejelasin. Jadi mereka hanya ngobok-ngobok emosional masyarakat, habis itu menggiringnya, mengagitasinya untuk mendukung RUU PKS. Nah itu sih sekilas jelas banget, gitu. jelas banget. Jadi ini pesan untuk kawan-kawan yang sedang berupaya untuk melindungi perempuan, tapi dengan RUU PKS itu artinya fana. Iya, tipu gitu ya? Tipu ya, benar. Tapi bro gini. Mungkin nanti coba deh, Bang Nurdin ada tanggapan dulu nggak? Tapi ini jadi gini, ini menarik ya, karena tadi saya memperhatikan bagus ininya apa materinya. Sebenarnya dari materi tadi kalau saya tangkap udah hampir mewakili semua pertanyaan saya gitu. Aduh. Karena kita juga masih bertanya-tanya nih, Kang, jadi terkait RUU PKS, karena saya juga belum terlalu mendalaminya. Cuman kalau melihat dari beberapa yang ditulis di artikel-artikel, memang iya benar kata Kang Andi tadi gitu, bahwasanya ini di paketnya bagus gitu ya, dengan apa ya, dengan kata-kata yang apa sih membuat orang itu suka gitu, dengan apa anti kekerasan seksual ya. Kalau berhubungan seks harus ada persetujuan, jangan sampai satu mendominasi dan satunya tidak menikmati dan sebagainya. Nah ini kan bahasan-bahasan yang menarik gitu, apa dari kata-katanya sudah menarik. Tapi tunggu dulu kan. Nah sebagaimana disampaikan Kang Adi tadi, ternyata isinya tidak semanis itu gitu. Ya pembahasan ininya tidak semanis itu gitu. Dan saya melihat saya justru lebih tertarik ke sini Kang Andri ini. Boleh bertanya nih? Saya ingin bertanya nih. Wah, nggak enak nih. Atau ke Bang Mul juga nih, berdua nih. Ya, biar TikTok lah. Rasakan dari tahun 90 ya sampai ke sini itu saya melihat gini. Isu gender ini kan semakin lama itu semakin tajam ya. Kalau dulu mungkin kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi itu jadi polemik juga di masyarakat ya. Kan sebenarnya dakwahnya mereka apa sih, bukan dakwah apa sih?
Apa namanya ya? Saya Masih ide. Dakwah ila togut. sosialisasinya mereka sosialisasi mereka itu kan semakin kesini tuh semakin mengerucut gitu. Dulunya tentang cara berpakaian ya. Apa sih orang itu dulu sangat tidak suka dengan orang berjilbab dan sebagainya. Terus kesini apa seks bebas juga pernah ada isu-isu terkait seks bebas. Nah sampai kesini semakin apa ya, semakin detail gitu ininya tuh isunya Berani sampai ya? sampai semakin berani gitu, sampai membahas hal-hal yang sifatnya sensitif sampai keselangkangan lah kalau bahasa Iya. bahasa kasarnya kayak gitu. Nah saya melihat gini, ini kok semakin lama orang-orang pengusung ini ya dari kalangan liberal dan feminis ini justru semakin menunjukkan giginya gitu, unjuk gigi gitu di apa ya di negeri kita yang ini kita ketahui bersama adalah mayoritas muslim yang itu punya nilai sosiokultural yang sangat berbeda gitu dengan apa yang mereka bawa. Tapi toh mereka bisa eksis, bahkan bukan cuma sekedar eksis, tapi membawa ide-ide itu yang sangat bertentangan dengan apa namanya itu dengan kebudayaan masyarakat muslim gitu. Nah, jadi pertanyaan saya tuh gini, kenapa sampai bisa apa ya umat Islam ini sampai bisa luput ya pembahasan mereka ini masuk ke ranah kebijakan gitu. Terus kemana para aktivis Islam atau para apa ya orang-orang yang paham terkait Islam atau para ulama lah, para asatid itu kok seperti kalau dalam bahasa kasar itu membiarkan gitu. Nah itu kira-kira gimana tanggapan dari Kang Andi sama Bang Mul nih kira-kira? Kalau saya sih dulu tuh Buya Hamka dulu pernah nulis buku tentang bagaimana perempuan dalam Islam. Itu Buya Hamka itu nulis soal bagaimana perempuan dalam Islam. Kemudian Buya Hamka di buku Giroh juga itu ngomentarin soal bagaimana perempuan-perempuan dalam budaya-budaya pop ketika zamannya Buya Hamka. Ada yang dia adalah istri dari orang lain tapi mau berdansa dengan orang lain gitu. Itu di buku Girohnya Buya Hamka gitu loh. Dan kemudian masih banyak juga penolakan tulisan-tulisan yang lain dari para ulama. Tapi untuk narasi-narasi ini, kalau menurut saya pribadi, ini memang narasinya itu sangat halus sekali. Dulu tuh nggak segamblang ini. Dulu masih pemberdayaan perempuan. Tapi kan siapa sih yang ngeh gitu soal pemberdayaan perempuan gitu. Dan dari dahulu mereka emang sudah punya orang kok. Dari dahulunya emang udah punya orang. Kan dari zaman dari zaman kita merdeka juga kan nggak semuanya ada juga dari kader-kader mereka. Kader-kader yang kalau dalam catatan sejarah kan mereka disebutnya sebagai nasionalis sekuler, dan para pendiri bangsa, para ulama kalau dalam catatan sejarah kan lebih banyak disebut sebagai nasionalis Islami gitu loh. Nah, yang kader-kader mereka kan tetap ada. Bahkan di tahun tahun 60-an, 70-an itu kan mereka masih pemikir-pemikir liberal itu masih udah ada kok. Habis itu yang lebih melejitnya lagi ketika zaman Harun Nasution, Polis Majid dan segala macamnya. Apalagi setelah Harun Nasution itu mengelola kalau nggak salah itu IAIN, Institut Agama Islam Negeri, yang kemudian merubah kiblatnya menjadi yang awalnya itu kiblatnya itu dari berkiblat kepada Al-Azhar di awal-awal terbentuk, dan beberapa bulan nggak sampai setahun gitu loh ketika dipegang oleh Harun Nasution itu akhirnya berkiblat kepada Amerika, Islamic Studies Amerika gitu, Barat gitu ya, Barat singkatnya Barat gitu. Dan di narasi-narasi pergerakan juga ya di awal-awal emang mereka hanya seolah-olah itu pergerakannya itu hanya kesetaraan gaji, kesetaraan, jadi tidak kesetaraan gender yang seperti yang kita lihat hari ini. Itu yang kalau yang saya tahu ya. Nanti kalau ada koreksi silahkan. Jadi narasinya tidak segamblang hari ini, walaupun ada tapi tidak begitu mendominasi gitu loh. Itu yang pertama. Dan pengkaderan mereka kan juga terus gitu ya. Dan pengkaderan feminis itu setiap masa waktu itu sesuai pergerakan yang mereka bawa gitu. Dan
Dan mereka nggak ujuk-ujukan seperti sekarang. Nah, pas mereka mulai dapat payung di Cidau tahun 1984 itu, nah mereka akhirnya mulai banyak payung hukumnya untuk gerakan-gerakan perempuan itu. Mulailah ada pemberdayaan perempuan, itu lagi, ada keluarga berencana, ada gerakan-gerakan yang banyak lah yang lainnya gitu loh. Habis itu saya lupa itu gerakan-gerakan populer. Tapi kesetaraan gender itu udah mulai disuarakan, gender mainstreaming pengaruh utamaan gender itu tadi. Dan diskursus di Institut Agama Islam Negeri juga sudah mulai banyak mencuat. Kenapa? Karena kan udah kiblatnya udah berkiblat ke Islamic Studies Barat, Amerika gitu loh. McGill apa Chicago gitu ya, saya lupa itu. Ya. Dan kemudian selain itu kan mereka kan mengkadernya kayak dikirim lah kader-kader di Indonesia, dikirim kuliah ke luar negeri lewat beasiswa atau yang kuliah di Libya juga ada yang dikader tuh sama mereka. Jadi dulu saya pernah dapat cerita dari salah seorang ketua organisasi dakwah besar di Indonesia yang waktu itu saya silaturahim. Beliau itu beliau itu dulu kuliah di Libya. Jadi beliau itu sempat dikader sama Ulil. Tapi karena beliau ini pinter gitu loh, jadi yang ditanya sama Ulil itu dapat sama dia jawabannya gitu. Tapi teman-teman yang lain itu kan nggak terbiasa sama budaya dialektika, nggak biasa sama budaya diskusi yang alot gitu ya, akhirnya nggak terlalu dapat gitu loh. Nah tapi beliau akhirnya memutuskan buat nggak ngikutin karena nggak benar waktu itu, nggak benar cina. Tapi memang di sana itu yang datang ke sana itu biasanya pulang itu dikasih amplop. Aduh saya kesebut nama lagi sih itu tadi. Menarik ya. Kamu kalau mau dapat beasiswa tuh bisa tuh. Iya jadi teman-teman. Oh ya satu lagi untuk diskursus gender itu terakhir itu kalau tahun 2019 itu untuk acaranya sendiri itu $150,000 bahkan. Ada bocoran kayak begitu untuk satu acara di kampus, apa itu tingkat seminar atau apa ya. Ya, itulah. Dan pendananya sendiri di laporan Being LGBT in Asia yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2000 berapa ini? 2014 apa 2015 apa 2017. Dalam laporan itu Being LGBT in Asia itu disebutkan bahwa soal hubungan seks lelaki dengan lelaki itu didukung oleh Kementerian Kesehatan di dalam laporan ini. Yang juga pendanaannya ini kalimat persisnya nggak kayak begini ya, karena ini di laporan jadi saya nggak ingat kalimat persisnya. Dan ini dia. Dan di pelaporannya pendanaannya itu dibantu oleh USAID sama AUSAID. Ini saya bisa share screen nggak? Bisa. Bisa. Ini laporan. Nah ini kelihatan nggak? Belum, masih proses. Mana? Oh belum, masih loading kayaknya. Dah? Ada. Nah, sebagai LGBT. ini kalau ini dia ada dua versi laporannya. Ada laporan yang bahasa Inggris, ada yang laporannya bahasa Indonesia. Ini bisa dicari di Google ya untuk teman-teman pendengar. Ini laporan ini bisa diakses umum di Google. Itu hidup sebagai LGBT di Asia, laporan nasional Indonesia. Di bawahnya ini ada UNDP, United Nations Development Program, kemudian ada USAID Amerika di sini. Ya, Amerika. Nah, tapi di sininya jauh di bawahnya soal pelaporan. Dan di sini juga dicatat bagaimana visi mereka juga ingin. Waktu itu salah seorang tokoh pentolan dari mereka juga disebut di laporan ini itu mengajukan diri sebagai komisioner Komnas HAM. Tapi alhamdulillahnya ketika itu nggak kepilih. Tapi buat mereka di sini, kalau mereka kan bersedih di sini, kalau kita ya alhamdulillah gitu ya. Nah itu sih. Jadi pergerakannya itu memang nggak ada habis-habisnya lah gitu ya. Kalau lihat di buku sejarah yang ditulis sama Ustaz Tiar itu loh,
bukan Sotiar, saya lupa itu bukunya. Kemudian ada juga tentang satu buku yang bagus juga, ini ditulis oleh Bu Ratna Megawangi, itu tentang gimana sih konsep gender itu. Dan juga nanti bisa teman-teman lihat juga bagaimana sejarah perjuangan bukan teman-teman, soalnya nggak teman nih, orang-orang yang memperjuangkan gerakan gender ini di Indonesia gitu loh. Jadi emang panjang juga sih, karena memang mereka dari dahulunya kan juga ada genealoginya, itu mereka bisa juga ada dalam beberapa sejarah kita gitu loh. Dan kalau dari dahulunya memang ya para ulama yang sadar juga menulis buku seperti Buya Hamka yang nulis buku tentang bagaimana perempuan dalam Islam, atau juga, bahkan di itunya juga disebut di mana namanya ya, di buku Girohnya tentang bagaimana pergaulan perempuan. Setahu saya itu cuman ada hal-hal yang lain yang saya samar-samar ingatannya, cuman saya nggak berani nyebutin, takutnya malah salah sebut ya. Itu aja. Ya. Wih, banyak banget ya poinnya nih, padat, berisi, tegas dan cerdas. Dan ini nih, tadi sebetulnya ada beberapa poin yang dicatat ya terkait dengan narasi yang dulu gitu ya. Ya narasi yang dulu kalau dulu narasi orang-orang liberal ini untuk mengkampanyekan ide-idenya itu kan tidak segamblang sekarang. Apakah ini berarti struktur sosiokultur masyarakat kita yang sudah berubah jadi makin liberal atau gimana nih? Atau karena memang merekanya aja lebih hebat gitu? Ya, emang pertama sosiokultur kita udah pasti berubah, karena udah pasti berubah ya dari dahulu sampai sekarang itu yang berubah. Pernah ada survei ini bukan saya ngambil contoh khusus ya, itu di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Pulau Jawa ya, kita nggak sebutkan nama kampusnya. Itu ada survei dari tahun 2012 malahan tentang berapa persen, pokoknya dia menilai persentase orang-orang yang menganut Islam konservatif, yang menganut Islam moderat, kemudian yang Islam radikal, yang garis keras gitu loh. Jadi ada gitu konservatif. Dan di tahun 2012 itu yang Islam konservatif, yang Islam radikal itu udah 0%. Yang ada udah Islam moderat. Maksudnya Islam moderat itu adalah Islam yang sesuai dengan pandangan orang-orang Islam liberal. Ya, itu tahun 2012 gitu loh. Yang mengadakan survei itu mereka sendiri. Ya gitu loh. Nah, artinya kan emang ada perubahan nilai gitu loh. Sementara dahulu bahkan di kepala orang tua kita yang namanya perguruan tinggi Islam negeri itu kan, wah, saya pengen anak saya ke sana. Kenapa? Anak saya pengen jadi ustadz. Atau yang teman-teman kita yang nyantri misalnya, yang belum tahu bagaimana misalnya kemelut misalnya di sana, ya ingin pergi ke kota, ingin jadi ustadz, kuliah di mana, di perguruan tinggi Islam negeri. Tapi pulang-pulang menggugat Al-Quran, menggugat keautentikan Al-Quran dan segala macamnya. Kemudian dia merasa pintar gitu loh. Ya kan? Karena kita tahu aja sebagai, mungkin ini udah jadi pengetahuan umum gitu ya, profesor tafsir di salah satu perguruan tinggi Islam negeri itu menggugat, ada yang menggugat hukum waris, menggugat hukum kalau wali itu harus dari laki-laki, tapi perempuan juga bisa jadi wali. Kemudian menggugat hukum mahar, kalau bukan cuman perempuan yang bukan cuma laki-laki yang boleh ngasih mahar, tapi perempuan juga boleh. Menggugat hukum hak talak, perempuan juga boleh menjatuhkan talak sama perempuan sama laki-laki, seperti halnya laki-laki kepada perempuan. Kemudian juga menggugat kompilasi hukum Islam tahun 1974 ya, tahun 1974. Yang profesor ini mendapat grant dari Amerika, akhirnya mendapat penghargaan dari Amerika sebagai begitu. Saya lupa namanya itu. Mungkin teman-teman tahu lah ya yang saya maksud gitu loh. Iya, benar sih. Iya. Itu untuk gambaran umumnya perubahan sosiokulturnya juga. Kan mereka itu menghasilkan kader, walaupun mereka secara
ideologis tidak begitu tersangkut, maksudnya secara organisasi nggak ada ikatan apa-apa gitu. Tapi secara ideologis kan mereka dididik oleh orang-orang yang ada di kampus ini gitu loh. Kemudian juga pengaruh budaya juga ya. Kemudian istilah-istilah yang masuk itu kan mulai bergeser. Itu kan termasuk pergeseran sosiokultur, berasal dari bahasa juga. Dari istilah pelacur ke PSK dan segala macamnya gitu loh. Dan banyak kayak banci. Dulu kita namanya banci, bencong. Sekarang udah namanya udah apa lah gitu ya. Ada androgyny, ada queer, Android. ada queer ya. Bahkan orang ini yang laki-laki yang cantik ini ada yang menjadi salah satu brand ambassador produk kecantikan di Indonesia, dan mungkin teman-teman juga nggak sadar kalau itu adalah androgyny, dia itu laki-laki. Dan dia jadi brand kecantikan. Iya, pernah. Siapa itu? Belum tahu ya, udah nanti di belakang layar kita lihat itu. Oh my god. Jadi ya zaman sekarang emang udah harus hati-hati lah gitu ya. Bahkan sosiokultur itu bisa bergesernya juga zaman Buya Hamka juga udah mulai bergeser lewat kritik Buya Hamka terhadap pergaulan istri orang dengan orang lain yang bukan suaminya gitu loh. Maksudnya terlalu cair, ada yang salam cipika-cipiki aja itu di kalau nggak salah itu dikomentari di buku girohnya Buya Hamka. Ini kok nggak ada girohnya gitu kalau nggak salah saya. Lisensinya gitu. Itu kan zaman Buya Hamka kan kita belum lahir gitu ya. Iya. Ada, kemudian di televisi dari zaman dahulu sampai sekarang itu kan dari ada isinya ke yang sekarang nggak ada isinya. Sekarang dari pagi sampai pagi isinya hahaha, ngomongin artis. Ya kalau kita nonton televisi ya zong lah gitu isi kepala kita gitu loh. Sampah semua. Sampah semua. Bahkan karena kan saya guru ya. Bahkan saya bikin materi khusus menurut saya yang penting, karena salah satu hal yang sangat penting yang diracuni ke anak-anak itu adalah perkara cinta gitu ya. Jadi saya bikin materi khusus soal cinta. Buat apa? Karena nggak ada karena persoalan cinta di televisi itu isinya absurd banget. Orang boleh aja bercinta, untuk apa? Karena dia saling cinta, nggak perlu menikah gitu loh. Atau boleh aja bunuh diri, kenapa? Karena dia cinta. Atau boleh aja misalnya merendahkan harga diri dia sebagai manusia yang seharusnya nggak dia lakukan karena dia cinta. Padahal kita rata-rata di Indonesia itu umat muslim gitu loh. Kita menjunjung tinggi yang namanya marwah kita sebagai seorang muslim. Ada yang ada lagi tuh film yang ABG yang akhirnya kecelakaan dan akhirnya hamil di luar nikah itu loh, yang SMA ada juga deh. Ada lagi film yang dari Bandung latarnya itu soal cinta-cintaan juga. Tapi kan anak-anak remaja zaman sekarang karena nggak ada di rumah, siapa sih yang ngajarin cinta itu? Kalau jatuh cinta kita gimana sih gitu. Nah itu kan salah satu buruknya pengaruh sosiokultur yang disebabkan oleh televisi gitu. Belum kalau zaman-zaman saya dulu mungkin ada sih televisi, tapi juga ada dulu namanya itu roman picisan. Roman dia bacaan tapi picisan gitu loh. Bacaan-bacaan yang agak nyeleneh. Iya. Emang sih kalau emang sih dimensinya luas ya, maksudnya jadi artinya upaya-upaya orang-orang liberal juga untuk mengkampanyekan gagasan-gagasan mereka juga sampai hari ini itu memang sudah mengakar gitu ya sampai ke apa ya. Masih ingat kan dulu kalau bicara jangankan bicara soal pacaran lah, anak gadis katanya, ini dengar-dengar aja sih dari orang tua ya, anak gadis malam gitu kan dicari gitu. Sekarang kan enggak boro-boro gitu ya. Pagi gitu kan nggak dikasih. Sekarang boncengan ya, malam minggu udah pada boncengan, ngantri di lampu merah ya, miris ya. Ya itu dia. Malah kalau nggak pacaran katanya, bahasa Sunda mah hariwang gitu ya, cemas orang tua tuh. Ini lakukan anak saya gitu. Nah iya benar ya. Nah, ini pergeseran yang cukup mengkhawatirkan ya. Malah ada satu pengalaman ini unik sebetulnya tuh. Ini kan saya punya temen ya. Dia tuh nggak pernah pacaran. Terus suatu ketika dia ngedengar tetangganya bilang ke ibunya, karena dia orang Sunda, dia bilang gini, teh Aisyah teh normal teh cen asal tara ningali boncengan jeung.
Baru setelah itu dia langsung dia bersegera untuk nikah untuk membuktikan kejantanannya kayak gitu. Tapi kan ya Iya, Masya Allah gitu ya, maksudnya nggak banyak gitu orang-orang yang hari ini berpikiran seperti itu. Justru yang ada ya, oh ya sekarang pacarannya normal aja gitu, hubungan pria wanita normal aja. Nah makanya juga ini bicara soal sexual consent ini, kalau dilihat-lihat sih memang seolah-olah kita tuh dipaksakan dengan dua habitat yang berbeda gitu ya, ekosistem yang beda. Kita mungkin bisa pahami kalau sexual consent ini kenapa jadi urgent, seolah-olah dipandang urgent. Karena ada isu-isu yang justru sebetulnya lahir dari kebiasaan yang rusak juga gitu. Ketika contohnya, kenapa orang begitu concern sekarang untuk untuk memunculkan gagasan kalau berhubungan seks itu harus ada kesepakatan, harus ada konsensus gitu ya. Supaya dan ini kenapa harus disahkan supaya orang-orang tuh dalam tanda kutip wanita itu terlindungi gitu ya, dan juga mungkin tadi orang yang punya penyimpangan disebutnya penyimpangan kepribadian ya, penyimpangan kepribadian juga itu dia bisa terlindungi dari hujatan orang-orang. Nah makanya mungkin seolah-olah ini jadi urgent, ditemukan urgent di sana gitu ya. Padahal kultur masyarakat kita sendiri yang pada dasarnya tidak pernah ada masalah dengan itu. Mungkin saya tidak menyebut muslim atau non-muslim ya, karena faktanya dari dulu pun gitu ya, memang kita tidak mengenal budaya-budaya semacam itu kan. Betapa mungkin kalau kan ironis sebetulnya kalau kita mau coba tarik ke jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka sekalipun, ketika zaman masyarakat adat itu masih banyak gitu ya, bahkan hari ini jejak-jejaknya masih bisa kita lihat. Contohnya masyarakat Baduy yang mereka memegang teguh ajaran adat mereka, mana ada orang Baduy itu pacaran gitu, nggak ada, mereka nggak pacaran gitu. Jadi kalau kita mau mengembalikan, kalau kita mau berargumen misalkan artinya kalau kita mau bilang bahwa ini bahwa ada permasalahan dalam masyarakat kita yang patriarki dan sebagainya. Toh permasalahan itu memang betul ya, tadi setuju banget sama Bang Andri, tidak pernah ditemukan di dalam bahkan budaya kita gitu ya, bahkan lebih khususnya lagi apalagi masyarakat muslim gitu, sebagai masyarakat muslim. Tapi gini nih, ada yang menarik, mungkin ini juga coba nih, kan ada orang sosial juga nih, Bang Nurdin Soga, jadi coba deh situ komentar gitu apa gitu ya. Soal ini sebetulnya mau mencoba menerka ini. Tadi kan sebetulnya di awal-awal Bang Andri itu bilang bahwa keluarga itu adalah bahwa sekarang anggapan bahwa keluarga itu adalah tempat yang aman itu dibantah. Anggapan RUU PKS. Anggapan orang-orang yang ingin mengesahkan RUU PKS ya. Mereka sampai bilang keluarga tempat aman itu mitos. Tapi kayaknya ada ini juga ada benarnya. Karena gini loh. Untuk situasi hari ini banyak kasus pencabulan dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Ya. Mungkin kalau kita coba searching berapa minggu ke belakang lah, atau mungkin 1 bulan ke belakang, pasti nemu. Jadi ada kasus kalau jadi seolah-olah mereka tuh argumentasinya mereka mengatakan bahwa bahkan keluarga pun sudah tidak jadi tempat yang aman, itu adalah mitos gitu ya. Mungkin itu dapat relevansinya. Nah, mungkin sebelum nanti ke Pak Andri ya, saya nanya dulu nih ke Bang Nurdin, ini kenapa? Oke, saya berusaha menjawab ya. Iya, ini kalau saya melihatnya gini. Ini bagian dari cara marketing kalau saya tangkapnya sih. Ya. Marketing. Cara marketing dari orang-orang liberal ya untuk mengesahkan apa yang ingin mereka sahkan gitu. Jadi kan didramatisir lah, ya. Sampai ke ranah hal yang paling private dalam seorang manusia gitu, yaitu di keluarga ya. Nah, pertanyaannya gini,
faktanya ada nggak? Ada. Tapi kalau kita ngelihat faktanya memang ada, iya. Jadi memang ada dan ada yang memang isunya kayak bapak tiri memperkosa anak tiri kan, kayak gitu. Ada banyak berita yang berseliweran ya, terutama di Detik tuh isu-isu yang kayak gitu banyak tuh. Jadi sebenarnya fakta itu sebenarnya fakta yang biasa saja gitu. Jadi cuman kan diambil sebagai narasi untuk ditariklah keadaan itu ya, realitas itu untuk memperkuat argumentasi daripada mereka gitu terkait betapa pentingnya undang-undang ini gitu. Itu kan dari zaman tahun Socrates ada, memang udah ada isu-isu kayak gitu tuh ya. Nah permasalahannya kan apakah itu terselesaikan juga dengan RUU PKS dan sebagainya yang mereka coba usahakan itu. Nah tapi yang menarik itu gini Kang, Bang Mul. Ya gimana? Saya tadi saya lupa tadi. Oh iya. Jadi gini, kan tadi udah dibahas ya terkait perbedaan nilai, apalagi sampai ke tataran ekosistem ya, yang sangat berbeda antara orang yang memperjuangkan terkait dengan RUU PKS dengan masyarakat yang itu juga sudah punya nilai yang sangat kuat gitu. Meskipun udah dibahas tadi, ternyata nilai-nilai itu juga udah mulai runtuh gitu, sehingga nilai-nilai baru mulai masuklah di negeri, di masyarakat Muslim ini gitu. Nah kalau saya melihatnya gini, terkait seksual concern atau persetujuan seks sama RUU PKS ini kan sebenarnya jadi solusi sebenarnya. Jadi solusi untuk masyarakat, tapi masyarakat liberal, memang masyarakat yang sudah menganut sebuah sistem kehidupan sekuler ya, dengan buah pikiran liberal dan feminisme gitu. Yang mana problem yang lahir itu sesuai dengan solusi tadi gitu. Terkait dengan kan sebenarnya kan ini kan tidak lepas daripada perjuangan nilai yang coba didakwahkan oleh orang-orang feminis di Indonesia tadi, equality sama kebebasan tadi ya, kesetaraan dan kebebasan. Jadi buah daripada nilai ini adalah tadi adanya seks bebas, adanya jadi kesetaraan ya antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan itu punya hak yang sama dengan laki-laki gitu. Jadi kalau seandainya laki-laki bisa menggugat perempuan juga harusnya sebaliknya gitu. Seandainya laki-laki punya semacam dominasi di dalam keluarga, nah harusnya juga perempuan juga punya dominasi di dalam keluarga, sehingga setara gitu ya dalam semua aspek dalam semua lini kehidupan, mulai dari masyarakat, mulai dari bertetangga sampai ke dalam keluarga sekalipun gitu. Nah mereka ingin memasukkan nilai-nilai ini ke semua lini kehidupan masyarakat Muslim ya, yang notabene itu sangat berbeda dengan nilai-nilai yang mereka bawa gitu. Jadi solusi ini tepat karena masalah yang coba diselesaikan adalah masalah-masalah yang itu lahir dari ekosistem liberal gitu, yang itu lahir daripada nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan, sehingga semua problem yang lahir dari situ termasuk kayak seks bebas, terus ada aborsi dan sebagainya, terus ada kekerasan seksual ya dan sebagainya, itu relate dengan solusi ini. Tapi kalau seandainya dimasukkan ke dalam ekosistem masyarakat Muslim, ini nggak tepat gitu. Karena tadi bahwasanya masyarakat Muslim sudah punya ekosistem dan nilai sendiri gitu, yang mana itu sangat berbeda dari apa yang diperjuangkan oleh pengusung RUU PKS dan sexual consent ini. Apa itu? Contoh pertama, nilai dari masyarakat Muslim adalah dia terikat pasti dengan hukum syara gitu. Standarnya adalah standar hukum syara gitu. Dia kan terikat, sementara orang liberal itu menganut kebebasan gitu.
Iya kan? Yang ini sudah sangat berbalik gitu. Yang kedua adalah buah pikiran daripada liberal ini kan tadi equality atau kesetaraan. Nah, perdebatan terkait memandang laki-laki dan perempuan setara atau tidak ini kan ada perlu diskusi lagi nih. Kira-kira bagaimana pandangan Islam terkait laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ini menarik bahwasanya kalau saya melihat gini, Islam juga tidak begitu membahas kesetaraan, bukan berarti tidak pernah menyinggung isu ini gitu. Karena gini, Islam itu kan sudah jelas bahwasanya melihat laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Yang bisa membedakan tadi hanya ketakwaan saja, sama sebagai sosok manusia gitu. Meskipun nanti ada punya peran yang berbeda gitu dalam keluarga ya. Misal bapak ya, dia sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga atau ya sebagai pemimpin rumah tangga dan sebagainya. Nah, saya melihat ini sangat berbeda nilainya gitu. Sehingga kalau mereka memasukkan ini tadi pasti akan ada konflik nilai di situ. Pasti ada semacam gozul fikir, ada perang pemikiran di masyarakat muslim. Nah, tapi yang menarik adalah gini yang disampaikan sama Kang Andri tadi, bahwasanya ternyata nilai-nilainya juga udah mulai luntur, ya kan, semakin kesini sehingga nilai-nilai yang sifatnya sekuler, liberal itu gampang banget masuk ke masyarakat kita. Nah, yang menjadi concern saya justru bukan mengurangnya nilai tadi, tapi memang masyarakat kita, masyarakat muslim sebagian besar, mayoritas ya, sudah tidak menjadikan Islam sebagai standar hidup gitu. Ya, terutama menjadikan hukum syara sebagai panduan dalam hidup gitu, menjadikan setiap aktivitas saya ini sesuai nggak dengan hukum syara. Terus standar kebahagiaannya sudah bukan karena ridho Allah gitu, like and dislike-nya Allah Subhanahu Wa Taala udah bukan di situ lagi gitu. Ya kan, standar kebahagiaan saja sudah berbeda gitu masyarakat Muslim dengan masyarakat Barat gitu. Yang itu kalau masyarakat Barat sangat standar kebahagiaannya sangat materi ya. Sementara masyarakat Muslim tadi like and dislike-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau umpama ada nilai baru, Allah suka nggak dengan nilai ini kan? Cara ukurnya kayak gitu tuh, cara berpikirnya kayak gitu. Nah, saya menangkapnya seperti itu, Kang. Okay. Jadi kemungkinan nilai ini seandainya masyarakat Muslim masih memegang erat nilai-nilai Islam, sebenarnya tanpa kita dakwahkan pun mereka udah punya dasar untuk menolak gitu. Tapi kan faktanya tadi yang disampaikan Kang Andri, ternyata masyarakat kita masih justru makin hilang nilai-nilainya itu di tengah-tengah masyarakat Muslim. Oke, thank you Nurdin. Dan mungkin cukup dulu kali ya buat segmen 1. Kita akan lanjut ke segmen 2 karena kita tadi sudah banyak membahas tentang dari mulai perbedaan sosiokultural antara masyarakat Muslim dengan masyarakat liberal dan permasalahan-permasalahan yang boleh jadi itu adalah pragmatis ya, dihadirkan oleh kalangan liberal itu sendiri. Nah, kita akan lanjutkan diskusi ini ke sesi berikutnya. Kebetulan ini juga baru join, tadi ada Kang Indra Gundi dari Jogja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcastnya Ngopi ID. Oke, kita kembali ke segmen 2 menyambung pembahasan di social consent ya, atau konsensus dalam ya. Makin aneh-aneh aja sebetulnya kalau kita lihat ya, apa yang digulirkan oleh orang-orang hari ini tujuannya gitu ya. Jadi ngomong-ngomong soal polemik nih ya, yang dihadirkan dari PKS dengan berbagai macam dengan berbagai macam narasi-narasinya, sebetulnya itu tujuannya untuk apa sih gitu? Apakah ini adalah, kalau tadi kan disebut dapat bantuan dari USAID gitu kan, kita tahu padahal istilah bahasa Inggrisnya tuh tidak ada, pokoknya kalau diterjemahin gini, kita tahu kalau orang Barat tuh punya prinsip tidak ada makan siang yang gratis gitu. Jadi oke lah namanya mungkin bantuan, tapi kita mungkin patut curiga kali ya.
Nah, kira-kira sebetulnya tujuan dari bantuan-bantuan semacam itu tuh apa gitu? Mau dari siapa dulu nih? Mau dari siapa dulu? Kalau nggak salah itu perkataannya Dr. Muhammad Imaroh tentang bagaimana salah satu menguasai peradaban lain itu salah satunya dengan merusak para wanitanya, merusak para ibu rumah tangganya. Gitu. Dan kalau wanitanya udah rusak, itu peradaban itu bisa hancur semuanya. Ini kalau tidak salah ini perkataan Dr. Muhammad Imaroh. Ya, Siapa tuh Dr. Muhammad Imaroh tuh, Kang? orang pemikir Islam yang baru saja meninggal kemarin itu. Beliau adalah seorang ulama yang baru saja meninggal di tahun 2020 ini. Nanti teman-teman itu bisa lihat di kitab Dr. Muhammad Imaroh. Ada juga yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi ya, nanti lihat di apa namanya, di Google mungkin ya. Jadi salah satu menguasai, melemahkan peradaban lain itu adalah dengan melemahkan para wanitanya, melemahkan para wanita. Nah, kalau para wanitanya itu udah lemah, ya wanita itu implementasinya itu kemana-mana, ke anak, ke suami. Nah, kalau sekarang itu enggak, kalau sekarang kan enggak kemana-mana. Teman-teman itu hari ini itu menjadi jomblo itu menjadi ujian yang sangat berat ya. Halo teman. Ya. Kenapa para wanitanya kayak begitu? Kita harus selektif. Ya, kita di dalam rumah, di ruangan yang tertutup saja, kita bisa melihat para wanita itu yang penuh godaan itu dari tangan kita masing-masing, dari layar gadget kita masing-masing. Dan kita keluar rumah itu kita bahkan dapat melihat aurat dada dan paha itu ketika kita buka jendela aja gitu kelihatan dada dan paha orang. Nah, apa artinya? Dan ya itu kan berpengaruh sama jiwa gitu loh. Dan jiwa kita itu melemahkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan kalau keimanan dan ketakwaannya lemah, jadi kesemuanya juga lemah. Ya, makanya salah satu untuk menghancurkan atau melemahkan atau menguasai atau menjajah sebuah peradaban itu dengan merusak para wanitanya. Dan kemudian juga yang intervensi pemikiran itu juga salah satu hal untuk menguasai sebuah peradaban. Karena kalau kita lihat siapa sih yang sekarang yang pemikiran siapa sih yang berani menentang ideologi Barat itu terang-terangan, yang berani menolak, ya kan cuma Islam aja. Kalau dalam teori peradaban Islam itu ketika khilafah Utsmani itu runtuh, itu kan peradaban Islam nggak hilang, yang hilang itu hanya khilafahnya, tapi umat Islamnya tetap mengorganisasikan dirinya untuk meraih kejayaannya masing-masing lagi. Kan banyak organisasi besar Islam di dunia hari ini, dan itu punya tujuan dan masih memegang prinsip yang sama gitu loh, walaupun mungkin dengan cara yang berbeda-beda. Kita lihat misalnya orang mau pergi ke Mesir misalnya, apakah orang dengan begitu gamblangnya menerima budaya-budaya Barat? Kan tetap ada gesekan. Kenapa? Karena nilai-nilai Islam itu masih diterapkan. Kita misal taruh di Indonesia, kan kita bukan negara Islam gitu loh. Ya. Kita bukan negara Islam, tapi bukan juga negara sekuler. Ya. Dan hukum undang-undang pernikahan kita memakai kompilasi hukum Islam. Ya. Lagi kompilasi hukum Islam yang disepakati oleh para ulama zaman dahulu. Ya, terlepas apapun khilafiyahnya ya. Nah, tapi kan tetap memakai hukum Islam. Dan kita menikah pakai hukum Islam. Ada nggak sih orang Islam di Indonesia yang ketika dia meninggal itu langsung dicemplungin aja ke dalam kubur? Nggak ada. Dimandiin dulu, disolatin, kemudian dikuburkan, kemudian didoakan. Kan nggak ada orang Muslim yang hari ini meninggal tiba-tiba bergeser gimana, enggak. Tapi setiap pribadi Muslim malah masih menganut itunya. Tapi memang kita dalam hal power, memang kita sekarang lagi kehilangan tempat bernaung bersama lah gitu ya, bahasa populer.
seperti kita pernah. Tapi selain itu hukum-hukum Islam secara umum kan masih diterapkan gitu. Ya. Kita lihat masih orang masih memegang teguh walaupun apa sih namanya jilbab yang gaul lah gitu ya, tapi setidaknya itu masih menggambarkan masih ada walaupun tidak sempurna masih adalah nilai Islam itu dianut gitu lah ya, yang sudah pakai jilbab yang pendek-pendek kan tinggal dipanjangin gitu lah. Nah gitulah maksudnya. Dan bahkan kalau kita lihat misalnya saya waktu awal-awal ke Bandung itu yang apa ya, kita agak kaget gitu loh. Itu saya waktu hujan dan saya sholatnya di musola mall di Ciwok gitu. Saya lihat itu orang ngantri sholat pakai rok pendek guys, pakai rok pendek, habis itu pakai baju pendek, tapi ngantri sholat, minjam mukena ke orang petugas musolanya. Di satu sisi kita ngelihat adanya pengaruh yang dirasakan juga secara tidak sadar oleh masyarakat, itu pengaruh sekularisme, karena dia dengan kesadarannya sendiri di mall bisa asik-asik, bisa main, ada tempat main game, ada tempat nongkrong, tempat makan, tempat pacaran. Tapi ketika waktu sholat dia pilih sholat, bajunya kayak begitu. Yang salahnya apanya? Yang salahnya ya barangkali kesalahannya dia mendikotomikan kalau agama itu hanya sholat, hanya ibadah ritual. Padahal agama itu kan sekujur tubuh lah gitu. Agama Islam itu kan sekujur tubuh, dari lahir sampai dari pertama kita diciptakan sampai kita kembali lagi sama Allah. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari lu masih jomblo sampai naik kepala minang, dari yang masih belum punya anak sampai kayak udah banyak cucunya. Itu kan kita itu paradigma dalam kepala kita kan dengan sudut pandang Islam itu. Makanya ya. Nah, jadi tinggal kita mengamankan cara pandang kita ini agar tidak diganggu gugat nanti dengan kewajiban yang cukup besar mungkin untuk semua umat Islam, itu yang memperjuangkan nilai agamanya sendiri. Ya mungkin dari sekarang dimulai dari hal kecil gitu ya, kecil. Kalau sekarang kan kayak menolak nahi mungkar, kita baru sekelas nahi mungkar, tapi nanti kan di suatu saat kita mesti punya tujuan. Kalau dunia ini itu mesti hidup dalam naungan hukum Islam lah gitu ya. Ya itu sih kalau pendapat saya mah kayak begitu. Iya, wah makasih banget nih. Dan apa ya namanya tuh tadi menarik ya, bahkan kemarin juga ngecek podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi di situ tuh ada obrolan ini nggak tahu ya, abang-abang di sini pada tahu nggak, cuma Dinar Candy, tahu Dinar Candy? Dia bilang gini, dia pokoknya DJ, you sexy dan sebagainya. Terus dia bilang ke si Deddy, gua kalau lagi bulan puasa kemarin tertutup loh, jadi ditutup rapat-rapat, tapi begitu keluar bulan puasa terus dia dia buka-bukaan lagi gitu. Wah, pokoknya sure banget lah itu foto-fotonya. Nah, ini kan sebetulnya memang membuktikan dua fenomena yang berbeda. Meskipun hari ini tantangan kita itu ya, tantangan generasi muda lah ya, tantangan zaman kita itu mengarahkan kita pada liberalisme gara-gara adanya perang pemikiran. Tapi di satu sisi juga yang menarik bahwa ruh, spirit, paradigma Islam dalam benak seorang muslim itu masih tertanam gitu ya. Tidak peduli sekarang dia sedang apa gitu ya. Makanya tadi kalau misalkan di mall pakai pakaian serba mini, serba ketat, terus dia ngantri sholat, ya itu jadi memang sesuatu yang mungkin ada tadi ya, ada apa ya, lahan dakwah yang unik ya. Nah itu dia, tapi itulah lahan-lahan lah ya, lahan dakwah ya. Makanya lo harus selamatin ya. Iya gitu. Betul tuh, Pengul tuh. Iya, ini nih Gundi nih, selamatin bro. So Kang Gundi hela. Yes, ini nih kayaknya belum. Apa ini? Mumpung belum itu. Ya soal inilah, soal apa ya? Tadi kita ngobrol sampai mana nih barusan? Soal fenomena mungkin. Bukan. Dia sendiri soal isu apa namanya tuh, ada nggak sih orang-orang yang kemarin demo terus kemudian waktu omnibus misalkan demo terus kemudian dia bawa-bawa ayo sahkan RUU PKS gitu, gak relevan banget. Di Bandung ada bang.
Ada. Oh, kalau di Jogja banyak. Oh, Iya, Jogja itu sarangnya Wah. tuh. Itu Jogja Jogja sarangnya. malah. Jogja ini sarangnya. Jadi Apa kan ya? jurnal apa? Jurnal, aduh siapa lupa tuh nama jurnalnya itu ya Allah. Aduh kok bisa lupa ya saya ya, astagfirullah. Padahal itu sering dibaca itu jurnal milik komunis. Emang keluarnya di Jogja. Jadi markasnya dari sana nih. Jogja dan Ya. LGBT kan? LGBT itu wah. Besar banget kalau Jogja. Ibu kotanya LGBT itu bukannya Jogja. dan di Yogyakarta Principles itu kan hal yang penting juga yang disepakati di Jogja soal naungan apa itu berkumpulnya tokoh-tokoh di seluruh dunia itu berkumpul di Jogja dan kemudian mengesahkan yang namanya di Yogyakarta Principles. Salah satunya kan itu mengadvokasi itu orang-orang yang bermasalah secara seksual atau orang-orang yang punya penyimpangan seksual itu di Yogyakarta Principles. Ya, emang luar biasa ya itu di Jogja. Dan teman-teman yang di Jogja juga itu strategi dakwahnya juga rada beda gitu loh. Nah, ya, karena memang kulturnya kayak begitu. Dan waktu tahun 2019 ada demo besar-besaran itu teman kita sempat dicari-cari sama orang kiri Jogja. Sampai kita di Bandung tuh nanyain apa gitu. Karena gara-gara teman kita waktu itu yang di BEM itu menolak masuknya salah satu tuntutan itu di tahun 2019 menolak masuknya tuntutan sahkan RUU PKS. Dicari sama anak-anak di Jogja pas dia pulang. Ya. Jadi Yang Jogja, 2019 yang tentang KPK itu kan. ya, Jogja memang istimewa. Oh iya. Dan itu kan kita ingat tuh di zaman itu. Nah, ini yang menarik nih, yang mungkin saya ingin ceritakan terakhir sebelum azan nih. Iya. Terakhir banget kayaknya. Di Jogja itu kan ada selentingan bukannya di Jogja secara umum di tahun 2019 karena demo besar-besaran itu ada mahasiswa yang mengatakan selangkanganku milik pacarku itu dibikin di pamflet banyak ya. Benar, ada. Selangkanganku milik pacarku bukan milik negara. Dan ada juga yang malah bikin videonya. Dan itu banyak gitu loh. Tapi kalau dibandingkan mahasiswa secara umum tentu saja ini mereka tidak mewakili mahasiswa secara umum ya. Itu sengaja di-up juga sih kayaknya. Iya. Nah, Orang yang karena itu bukan amanat reformasi, seks bebas bukan amanat reformasi. Ya, amanat reformasi nggak ada seks bebas kan. Iya. Nah, dan waktu itu kan juga yang ditolak itu kan RKUHP. Nah, ini mungkin saya pengen lurusin juga soal RKUHP. Di RKUHP itu memang agak dilema juga soal pasal masa jabatan presiden yang seolah-olah melanggengkan kedudukan presiden. Tapi di pasal lain soal kesusilaan terakhir itu di RKUHP yang ditolak tahun 2019 itu di draft yang terakhir itu ada pasal kesusilaan yang sebenarnya juga cukup menguntungkan buat kultur Indonesia. Apa itu? Yaitu melarang kampanye LGBT di Indonesia. Ada pelarangan kampanye LGBT. Kemudian perluasan hukum tentang perzinahan. Kalau dahulu di KUHP kita yang lama, perzinahan itu hanya berlaku kalau bagi orang yang sudah menikah. Dan itu dia deliknya delik aduan. Kalau salah satu pasangannya mengadukan. Artinya apa? Artinya di undang-undang kita tidak menganggap itu menjadi pidana gara-gara moral. Tapi karena ada orang yang dirugikan. Artinya materialisme. Kenapa? Coba nggak merasa dirugikan. Suaminya misalnya selingkuh, tapi dia biasa aja. Berdasarkan nilai Indonesia itu kejahatan, selingkuh dan berzina itu kejahatan, walaupun dia tidak dirugikan secara materi, ya kan? Nah itu yang deliknya sedikit diperluas di KUHP yang ditolak kemarin itu. Deliknya diperluas menjadi itu bisa yang mengadukannya anggota keluarga. Jadi bukan hanya pasangannya aja, tapi anggotanya keluarga. Setidaknya itu sudah lebih luas. Dan LGBT di RKUHP itu juga sudah dilarang berkampanye. Nah, kan ini sudah sedikit lebih maju. Sekarang kan itu saya mau nyebut nama tapi ini kan lagi musim tangkap-tangkapnya nih. Kita perjuangan nafas panjang juga nih. Nah, itu kan ngomong di Twitternya kayak nggak ada apa-apa gitu.
nyaci orang yang itu loh, ada dia berasal dari Sumatera lah gitu. Ingat ya? Tahu nggak? Tebak Tahu, nggak, woi? Nah, tahu ya. Nah itu ya. Dia ngomong seenak perutnya, mengkampanyekan bahkan sampai ada bilang di acara televisi kalau berhubungan seks itu adalah hak privat. Itu negara nggak boleh intervensi sampai ke urusan seks. Padahal ini RUU PKS masalahnya adalah seks. Tapi mereka ngomong kayak begitu lah. Dan di Mahkamah Konstitusi mereka juga ngomong kalau zina itu adalah hak privat. Ini orang yang sama yang mendukung RUU PKS. Dan RJ tahun 2019 itu 2 kali juga Dubes Uni Eropa, Duta Besar Uni Eropa itu datang ke DPR. Dan kalau yang kedua itu di bulan September atau Oktober ya, itu diberitakan di Detik, itu malah langsung mengintervensi ketua DPR. Soal apa? Soal adanya kriminalisasi LGBT yang masuk ke RKUHP. Jadi ternyata dapur kita itu masih mau dimasukin sama mereka gitu. Padahal kan itu dapur rumah kita gitu ya. Nah, jadi mungkin ke depan itu mungkin RKUHP ini perlu dikawal juga. Jadi ada pasal-pasal yang bermasalah, ada pasal-pasal yang menguntungkan juga. Jadi mungkin kita harus lebih ini juga kali ya, lebih aware gitu loh. Jangan sampai kelewatan momen-momen kayak begini. Jangan sampai nanti mahasiswa, kalau kemarin itu kan ada mahasiswa mahasiswa kiri, ini selangkanganku milik pacarku bukan milik negara. Mahasiswa yang kanan tolak RKUHP gara-gara RKUHP membolehkan seks bebas. Ini kan sama-sama nolak RKUHP kok narasinya malah bertabrakan gitu loh. Mahasiswa yang ini nolak karena seks bebasnya dilarang, mahasiswa yang ini nolak karena seks bebasnya dibiarkan. Jadi yang mana yang benar? Nah, ini narasi yang berkeliaran waktu demo besar-besaran tahun 2019. Padahal mungkin karena dinamikanya juga alotlah dinamika RKUHP itu, jadi mungkin mahasiswa nggak ngikutin sampai yang perkembangan terakhir. Jadi banyak hal-hal gaib terjadi juga. Nah ini juga terjadi di Omnibus Law. Kita juga waktu dari RUU PKS sudah ngerasain banyak tangan-tangan gaib yang bahkan anggota DPR yang bersama panjanya sendiri bingung gitu, kenapa draftnya udah berubah, kenapa draftnya udah nggak ada, kenapa draft ini bukan draft yang terbaru yang di tangannya dia. Sama kayak Omnibus Law sekarang gitu ya, draftnya tiba-tiba aja udah disahin, draftnya nggak tahu draft yang mana. Anggota DPR juga bingung draftnya yang mana. Atau mungkin ada kalau dulu tuh apa ya namanya ya, agak adalah namanya gitu ya, mungkin lain kali kita sebutnya. Oke, itu aja. Kayaknya udah siap-siap maghrib ya. Oke. Mungkin terakhir gini aja ya, sekalian mungkin ada pesan-pesan gitu ya, dari semua yang hadir di sini ya. Sebelum kita tutup bahasan gitu ya, barangkali untuk para pendengar, apa sih yang penting, hal paling penting kita lakukan di menanggapi isu ini? Bang Nurdin, ada pesan dulu? Wah, closing statement ya. Closing statement? Aduh, saya jadi gagal jadi co-host, malah ditanya. Enggak, ini beneran, ini ngobrol-ngobrol aja maksudnya. Oke, sip. Tok Kang Gundi lah, udah azan. Aduh, udah alhamdulillah. Tuh, berbuka dulu Kang. Saya nyimak. Bang Gundi barangkali mau ada ucapan pisahan edisi podcast ini, nggak komen ya nggak apa-apa lah, santai aja. Oh ya, boleh. Nah, coba. Ya. Ya, kalau saya sih menanggapi sexual consent ini memang ini kan sebenarnya karena pertama memang ketidakpahaman kita masyarakat mungkin ya, masyarakat secara umum tentang bagaimana sih Islam itu memandang tentang hubungan laki-laki dan perempuan kan, sehingga kemudian ada banyak hal-hal yang itu tidak diketahui oleh khususnya kalangan pemuda ya ataupun remaja hari ini kan, sehingga banyak yang terjebak dalam pergaulan yang salah gitu, pacaran sampai kemudian akhirnya seks bebas. Nah, ini yang perlu untuk kita benahi memang.
Tapi itu dari paradigma berpikir sih yang kalau menurut saya itu paling penting kan. Tadi juga Kang Andri juga sudah menjelaskan tentang bagaimana kemudian upaya orang-orang kafir ataupun orang-orang barat hari itu untuk menghancurkan generasi umat Islam itu lewat salah satunya adalah seks bebas itu sendiri ya. Nah, tapi cara masuknya itu adalah dengan pendekatan pengerusakan pemikiran kan. Jadi mendikotomi Islam itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Ya, seperti itu kan. Jadi memang yang kalau saya sih yang pertama itu harus ada penguatan secara pribadi ya. Nah, dari diri kita, kemudian orang-orang di dekat kita ya, keluarga kita, lingkungan kita dan termasuk juga memang di samping harus ada penguatan keimanan ataupun spiritual juga memang harus ada lingkungan yang juga mendukung. Maka memang harus selektif dalam memilih kawan, memilih teman. Dan kita berharap sebenarnya agar ada regulasi yang benar-benar mengakomodir kepentingan syariah sehingga bisa mengatur masyarakat ini dengan cara-cara yang Islami. Seperti itu kan. Asik Jos. Saya agak berat sih. Mari. Ya. Ada? Tok. Apa ya? Kalau saya sih mungkin lebih kepada pandangan umum. Ya, ini persoalannya adalah persoalan umat Islam secara keseluruhan. Dan saya sebenarnya ada perasaan senang gitu ketemu sama teman-teman ya. Kan kita boleh dikatakan mungkin beda organisasi, kita hanya beda organisasi aja, tapi sebenarnya jiwa kita sebenarnya sama gitu. Jadi lebih mungkin merapatkan barisan gitu, karena harusnya itu di hadis Rasulullah ya, al arwahu junudun mujannadah. Jadi arwah kita itu, apalagi yang kita aktif di organisasi yang tujuannya untuk dakwah ila Allah ya, al arwahu junudun mujannadah. Jadi arwah itu kan saling berkumpul gitu. Faman ta'arafa minha, jadi yang kita ini yang saling mengenal itu arwahnya ya ikhtilaf, kita saling bersatu padu ya. Wa man tanakara minha, jadi yang mereka itu enggak sepada, enggak sama ruhnya itu ya ikhtilaf, kita bakalan berselisih. Dan tapi ini bukan persoalan kita ikhtilaf dalam hal pergerakan, padahal kita prinsipnya sama. Kita dalam pergerakan itu hal yang lumrah itu, bahkan dalam zaman sahabat saja sahabat sudah berikhtilaf bahkan di depan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi karena perjuangan kita ke depan itu bakalan semakin hari pasti bakalan semakin berat. Kenapa? Karena ibaratnya kalau kata Syekh Al-Qaradawi itu malam itu kemenangan semakin dekat sama kemenangan, maka malam itu bakalan semakin pekat gitu. Kenapa malam semakin pekat? Karena sebentar lagi fajar bakalan terbit gitu ya, kata Syekh Al-Qaradawi. Jadi ketika malam semakin pekat dan kita tidak merapatkan barisan dan tidak menguatkan pegangan dengan teman kiri dan kanan ya, kita tidak tahu nanti jangan sampai nanti teman-teman kita yang mungkin ada yang sekarang sedang berjuang di organisasi lain atau di pergerakan Islam yang lain, kalau kita nggak pegang dengan erat-erat ya takutnya nanti mereka terkena fitnah atau apa segala macam gitu loh. Kayak sekarang misalnya tiba-tiba aja ada orang gila. Saya jujur itu orang gila yang membunuh mungkin salah satu pejuang dakwah di Kota Bandung, itu buat saya itu agak menggeramkan gitu ya. Kenapa ya, harusnya kita itu nggak terjadi harusnya gitu ya. Oke, itu karena kejahatan mereka, tapi juga kita sebagai orang yang bagian dari orang-orang yang juga ikut berdakwah harusnya geram. Kita harus merapatkan. Harusnya nggak kedepannya, mudah-mudahan nanti kan ini sekarang lagi pada ditangkep-tangkepin nih ya, yang beda pendapat aja sedikit tangkepin gitu. Tapi yang hebatnya itu banyak yang petinggi-petinggi dari organisasi lain ikut membantu ini. Saya pikir ini juga perlu dikembangkan gitu ya, karena kita harusnya kita sudah dewasa lah gitu dalam pergerakan gitu, karena kita tidak lagi berada di awal pergerakan, tapi kita sudah nggak tahu apakah ini
udah di hari ke juta berapa gitu loh. Apakah ini hari ke 1 juta sekian atau hari ke 10 juta sekian pergerakan ini ada gitu. Dan harusnya dan sejarah itu sudah terbentang di depan mata kita, tinggal kita mau mengambilnya sebagai pelajaran untuk bersatu padu atau kita masih mau lihat-lihat lagi gitu. Terlalu lama gitu lihat-lihatnya gitu ya. Jadi Atau sebagai kutukan. iya. jadi itu sih dari saya, dan segala hal yang ada di dalam agama kita itu adalah solusi dari segala macam persoalan yang ada di dunia ini. Tinggal kita yang awam, kita berarti merujuknya kepada para ulama, dan juga kita belajar gitu. Dan kita yang masih muda-muda, yang masih kuat, berarti kita harus bergerak. Nah itu sih closing statementnya, terlalu panjang itu. Terima kasih Muluk Karnudin. Sama-sama. Kenapa disebutnya Kang Gundi? Namanya Kang Indra. Indra Gundi. Oh. Oke, thank you. Bang Nurdin ada singkat. Ya, jadi penutup jadinya nih. Co-host yang menutup acara. Baik, Oke, siap. karena tadi sudah di ini ya. Sebenarnya gini, maksud statement saya adalah pembahasan selangkangan ini sebenarnya tidak begitu saya sebagai seorang muslim tidak begitu penting karena Islam udah selesai terkait hal ini gitu. Ini kan problemnya mereka, terus mereka bawa ke kita gitu aja sebenarnya, sederhananya tuh. Nah jadi sebenarnya kan kayak masalah tadi, saya kembali ke masalah ide dasarnya mereka ini kan kebebasan dan kesetaraan tadi. Di Islam udah selesai gitu, laki-laki dan perempuan sudah tidak ada perdebatan siapa yang lebih seperti yang mereka tuduhkan budaya patriarki itu udah nggak ada sebenarnya. Cuman memang tidak ada perbedaan peran, laki-laki lebih dominan kemana, perempuan itu lebih dominan kemana. Dan problem yang banyak lahir ini kan sebenarnya kan dasar ide-ide mereka juga, ide-ide kebebasan tadi, seks bebas, aborsi dan sebagainya, ini kan juga kekerasan seksual, ini kan juga bagian dari buah pikiran ya, dari pikiran-pikiran mereka yang cenderung sekuleris, liberal dan feminis gitu. Yang mana dasarnya adalah sekulerisme itu adalah kembali ke akal manusia ya, tidak menjadikan hukum syara sebagai acuan. Terus yang liberal itu memang dalam rangka untuk biar manusia itu, terutama umat Islam yang sebagai sasarannya, biar berpikir lebih bebas gitu ya, tidak terikat dengan hukum syara. Terus yang selanjutnya feminisme lebih menekankan kepada kesetaraan gitu, terutama hak-hak perempuan yang mereka coba perjuangkan. Nah, perbedaan pandangan ini mempengaruhi juga cara berpikir dan cara bertindak gitu. Kita sebagai muslim cara berpikirnya dan cara bertindaknya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekuler gitu. Ya, karena tadi pengaruh pandangan, makanya pandangan ini menjadi satu hal yang sangat penting ya. Selain mengopinikan tadi solusi teknis ya, kita juga berusaha untuk membawa paradigma Islam ke dalam di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya akhiri dengan Quran surat Al-Isra ayat 70 ya. Walaqad karramna bani Adam. Jadi sesungguhnya Allah itu telah memuliakan anak-anak Adam gitu. Ya, jadi tidak melihat dia laki-laki perempuan, tapi dilihat sebagai sosok manusia gitu. Ya. Dia Islam itu melihat dari sosok manusia, bahwasanya ada laki-laki perempuan itu perbedaan itu gender aja, tapi sebenarnya posisinya sama. Nah, kalaupun melihat lebih detail, Islam itu melihat lebih kepada individu. Ada yang sukanya ini, ada yang suka orange, ada yang suka warna merah, ada yang suka buah strawberry, ada yang suka buah melon. Itu perbedaan individu, tapi secara manusianya itu sama saja ya, punya potensi yang sama, punya naluri yang sama gitu. Sehingga memperdebatkan posisi dan hak itu jadi satu hal yang menggelitik bagi kita sebagai seorang muslim. Yang itu yang coba diupayakan oleh karangan feminis tadi gitu. Itu sudah selesai di kita, harusnya udah nggak usah diperdebatan lagi. Tapi kan dalam rangka untuk menangkis apa bahasa kayak gitu tuh, mengkontra ya pemikiran-pemikiran ini tadi, tetap kita harus mengkontra ya, baik dari segi paradigmanya maupun dari segi pemikiran-pemikiran cabangnya gitu. Itu penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke.
Menarik sekali ya. Terima kasih untuk kawan-kawan sudah menghadiri berkunjung di podcastnya Oh Ngopi ya, ID. terakhir saya lupa. Terakhir Apa-apa? nih, perlu untuk menjalin ukhuwah. Jadi semangat ukhuwah itu penting karena gini, umat Islam tanpa ukhuwah itu ya apa ya? Itu ukhuwah itu satu konsep yang sangat menarik dalam Islam. Terlepas orangnya bentuknya kayak gimana, karakternya kayak gimana, organisasinya apa, selama dia taat dan tunduk pada hukum syara, itu adalah seorang muslim dan itu adalah saudara kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Andri tadi. Insya Allah Kang Andri, kita visinya adalah menjalin ukhuwah seluas-luasnya. Amin. Insyaallah. Mantap. Ewako. Wako. Aku. Bang Nurdin ini apa namanya tuh tadi mengganggu momentum saya untuk nutup ini gimana sih? Aduh, Sip. Ya, itu saja ya. Terima kasih untuk waktunya Bang Andri dari Indonesia Tanpa Jil Bandung ya. Kemudian juga ada tamu special guest dari Jogja, Bang Indra ya dari LSPI. Yap. Dan juga sahabat kawan setia saya Bang Nurdin Soga ya. Oke, kita lanjut lagi nanti di podcast selanjutnya ya. Mana menurut kalian nih para pendengar semuanya ya? Mari kita biasakan bersama berpikir bersama-sama meskipun tidak harus selalu ya. Itu saja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share it.